Iya Pak, baik Pak. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada berita baru nih. Berita baru apa Mel? Hah? Coba lihat. Berita? Ada berita baru ya? Ya dok. Bentrokan antar warga Antang Makassar ini terjadi pada Jumat siang, di mana warga yang mendesak menguasai lahan sebagai fasilitas umum bersama Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar dihadang warga Antang lainnya yang mengaku sebagai keluarga Sanga Daeng Caya, sang ahli waris. Konflik ini terjadi sejak 2009. Aparat kepolisian Polrestabes Makassar tak kuasa melerai dua kubu. Mereka terlibat baku pukul, lempar batu, dan serang menggunakan anak panah besi. Akibatnya 6 orang luka-luka diterjang anak panah sehingga harus dirawat di puskesmas terdekat. Selebihnya korban terkena batu yang umumnya di bagian kepala. Gagal membuka barikade pagar kawat bambu, warga melampiaskan emosinya dengan menyeret motor keluarga ahli waris. Motor ini bahkan dibakar di tengah jalan. Bentrokan antar warga kembali terjadi. Ironis karena sesama warga yang menuntut kembali menguasai fasilitas umum. Beruntung mereka akhirnya saling menahan diri. Pemerintah kota setelah terjadi akta perdamaian itu sudah memiliki surat kepemilikan berupa alasan berupa penyerahan dari ahli waris Basudego. Dan kemudian yang ada di belakang ini adalah pihak-pihak yang diduga menggunakan surat palsu untuk pihak lain atas nama Sanga Daeng Caya yang berupa sertifikat 20111 yang diduga palsu. Yang dimana warga yang dia pergunakan itu adalah rinci ini. Ini sangat patut diduga produk palsu. Kenapa? Alhasil mediasi yang dilakukan sejumlah tokoh masyarakat bersama polisi tercapai. Pagar yang menutup akses jalan dibuka dan akan ditempuh pertemuan khusus. Lokasi sengketa seluas 10.000 meter persegi ini untuk sementara berstatus quo alias tidak bisa dikuasai siapapun. Ya, kita lanjutnya akan kita bicarakan dulu dengan pihak-pihak terkait nanti hari Senin ya. Dari perwakilan warga, perwakilan yang merasa juga punya tanah. Nah, kita cek histori daripada tanah ini bagaimana. Kita dudukan yang sebenarnya. Siapa yang punya, terus alasannya apa, termasuk dari pihak yang apa? Dari Pemkot ya. Pihak dari Pemkot nanti juga dicek anunya seperti apa, nanti akan kita dudukan. Yang penting satu tugasnya kepolisian adalah mengamankan, jangan terjadi bentrok sehingga menimbulkan korban jiwa. Hingga kini polisi masih berjaga-jaga di lokasi sengketa yang biasanya digunakan untuk berolahraga dan beribadah untuk meredam bentrok jika kembali terjadi. Alwi Fauzi, Makassar, Sulawesi Selatan. Orang pulang salat Jumat langsung diserang. Wah, berarti di video tadi ada juga dijelaskan dalam sosiologi persengketaan tanah oleh Profesor Dr. Sajipto Raharjo. Oh, berarti itu benar ada ya, Di? Iya, jadi di sini dijelaskan bahwa dalam dimensi fisiknya ini, menurut berita tadi, ini terjadi di Antang, Makassar, Sulawesi Selatan. Dan kalau untuk ruang lingkup sosialnya berdasarkan video yang tadi, kita bisa lihat yang mendapatkan sengketa adalah warga setempat dan yang punya ahli waris. Dan selanjutnya di dalam buku ini yang mengadilinya atau institusi yang bertanggung jawab itu adalah Lembaga Pengacara Makassar. Dan selanjutnya situasi sosialnya di sana terjadi beberapa kali lemparan terhadap masyarakat di Makassar ya. Dan itu mengalami luka-luka juga. Wah, sungguh kasihan itu sih. Padahal pemicunya itu adalah sengketa pertanahan. Jadi, menurut Amel dan Windy, bagaimana penyelesaian masalah untuk sengketa tanah kali ini? Sebenarnya, sengketa tanah merupakan salah satu masalah yang penyelesaiannya cukup sulit. Karena di sana ada selisih dua belah pihak atau lebih. Daripada mereka harus berkonflik, lebih baik mereka menyelesaikan secara bernegosiasi, bermediasi, atau secara pengadilan.
Berarti kalau melalui jalur pengadilan itu diatur dalam hukum acara perdata seperti yang diatur dalam hukum acaranya, yaitu pasal 164 yang mengatur 5 alat bukti yang sah, yaitu surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan juga sumpah. Kemudian ini bersangkut paut dengan teori konflik, yaitu bagaimana masyarakat tidak selamanya mengalami keteraturan kan. Buktinya dalam masyarakat manapun pasti mengalami ketegangan dan juga konflik yang berkepanjangan, bukan begitu kan?